Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Fatahu, NIM 1905-9091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arandi dengan NIM 19059099. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pada industri jasa. Yang pertama, manajemen risiko pada perusahaan jasa pengiriman barang. Risiko dan solusi. Pertama, sumber daya manusia. Risiko sumber daya manusia yang kurang handal bisa terjadi dalam setiap perusahaan. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan, sehingga sumber daya manusia diharapkan bisa menguasai bidang mereka dengan baik. Solusinya adalah, yang pertama, memberikan pelatihan secara rutin untuk menambah skill dan keahlian pekerja. Yang kedua, memperhatikan rekrutmen karyawan dan mengembangkan karyawan. Yang kedua, persaingan usaha. Peluang usaha jasa pengiriman sangat luas sehingga menyebabkan persaingan semakin ketat. Masing-masing perusahaan memberikan pelayanan pengiriman terbaik dengan harga bersaing untuk menarik konsumen. Solusi yang tepat adalah meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan memberikan pelayanan pengiriman yang memuaskan. Yang ketiga, kesalahan pengiriman dan keterlambatan. Kesalahan mengirim dan keterlambatan sering terjadi pada perusahaan jasa pengiriman. Hal ini dikarenakan karena alamat yang dikirim terlalu jauh serta adanya nomor telepon yang salah dicantumkan. Solusi yang tepat yaitu dengan melakukan kontrak langsung pada penerima barang agar kasus kesalahan kirim dapat diatasi. Selain itu, membangun pos pengiriman di berbagai daerah dapat mempercepat proses pengiriman. Yang keempat, kerusakan barang. Barang yang dikirim tidak selalu kuat. Jenis barang yang mudah hancur, pecah, dan meledak merupakan risiko pengiriman. Konsumen sendiri sering tidak mengatakan dengan jujur untuk mengurangi harga, sehingga mengepakkan paket dilakukan seperti barang pada umumnya. Solusinya adalah adanya perlindungan khusus yang bisa mencegah perusahaan dari kerugian besar. Perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak asuransi. Yang kelima, pencurian dan kebakaran. Pencurian dan kebakaran bisa saja terjadi di gudang penyimpanan paket. Hal ini akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar. Untuk mencegahnya, perusahaan perlu melakukan kerjasama dengan pihak asuransi. Dengan agenda perlindungan tersebut, konsumen akan merasa aman terhadap barang yang dikirim. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Randi. Kepada Randi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko pada perusahaan jasa konstruksi. Perusahaan konstruksi bergerak dalam bidang pembangunan. Adapun risiko yang akan dialami oleh perusahaan konstruksi adalah: 1. Naik turunnya harga barang. Naik turunnya harga barang konstruksi memberi pengaruh pada pengerjaan proyek yang sedang berlangsung. Hal ini disebabkan karena faktor beberapa komponen pabrik yang memproduksi bahan baku tersebut bersifat impor, seperti industri baja, semen, dan sebagainya. Solusinya adalah sebaiknya perusahaan memiliki gudang penyimpanan beberapa bahan baku yang diperlukan dan bisa dipakai jika harga di pasaran berfluktuasi. Yang kedua, inflasi dan deflasi. Selalu mengamati kebijakan ekonomi dalam negeri dan luar negeri secara sistematis seperti kondisi inflasi dan deflasi. Solusinya adalah manajemen keuangan perusahaan harus membuat analisis secara mendalam tentang kondisi mikro dan makroekonomi, serta memiliki cadangan finansial dalam jumlah yang mencukupi agar proyek diselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, pengurusan izin yang lama. Pengurusan izin bisa memakan waktu yang lama jika pada pengerjaan proyek-proyek tertentu. Solusinya adalah: 1. Membangun hubungan komunikasi yang baik dengan pihak birokrat, sehingga hubungan yang terbangun tidak hanya bersifat formalitas, namun tetap dalam batas-batas kewajaran. 2. Jika persoalan birokrasi dianggap sangat menyulitkan, maka pihak perusahaan dapat melaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk pencarian solusi. Yang keempat, memahami kondisi cuaca. Jika cuaca dalam kondisi hujan, maka proyek akan lama diselesaikan. Solusinya adalah pihak manajemen menghubungi bagian meteorologi dan geofisika untuk mengetahui kondisi cuaca. Yang kelima, gaji yang sesuai. Kebutuhan tenaga ahli dalam bidang konstruksi yang berkualitas dan gaji yang disediakan harus sesuai dengan keahlian. Karena mereka yang memiliki keahlian sangat pintar dalam menegosiasikan gaji.
Solusinya adalah pihak manajemen membuat keputusan yang jelas dan tegas tentang gaji dengan kaitannya pada keahlian. Yang keenam, sesuai jadwal. Proyek yang dikerjakan harus sesuai jadwal, karena jika di luar jadwal, maka akan menimbulkan biaya yang semakin besar. Solusinya adalah satu, pihak perusahaan melakukan kontrol dengan tegas dan penuh disiplin dalam setiap pengerjaan proyek. Dua, menempatkan pengawas atau supervisor yang memiliki dedikasi dan tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengontrolan. Yang ketujuh, tuntutan sertifikasi. Perusahaan dituntut untuk harus memiliki sertifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti memiliki standar ISO. Solusinya yaitu perusahaan mulai menyiapkan diri untuk memiliki ISO sesuai dengan yang dibutuhkan, agar saat tender proyek dilaksanakan, syarat-syarat telah terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Randi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.